Selamat datang Detikers, saya Elvan Dani Sutrisno, Wakil Pemimpin Redaksi Detikom. Selamat datang di Extended Version Detikom Awards 2023 Demi Indonesia Bangga. Hari ini kita akan ngobrol bersama dengan Wakil Menteri ATR BPN Bapak Raja Juli Antoni. Selamat siang, Pak Wamen. Pak Wamen atau Mas Wamen nih saya panggilnya? Bebas. Sehat ya? Siap Mas. Luar biasa. Kalau kadang-kadang di luar dipanggil Bro nih, Pak Wamen ini. Tapi kita panggil aja Mas Wamen ya. Siap. Mas Wamen, hari-hari ini Kementerian ATR BPN banyak sekali bicara tentang reforma agraria. Bagi-bagi sertifikat, segala macam. Apa sih sebetulnya yang melatar belakangi program ini? Sebenarnya ini ide besar Pak Jokowi untuk pertama memberikan kepastian hukum. Yang kedua, ini juga akan menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Kalau kita lihat ide besar ini kan ide besarnya De Soto nih, ya, seorang ekonom asal Peru ya, yang melihat bahwa tanah itu sebenarnya bisa menjadi sebuah alat produksi ekonomi yang sangat luar biasa. Akan tetapi perlu dilegalisasi. Jadi tanah yang tidak disertifikasi itu bisa menjadi dia sebut sebagai dead capital ya. Jadi modal yang mati. Nah, ketika dia disertifikasi, dilegalisasi ya, itu akan membuat tanah itu memiliki harga. Itu kan kebayang lah kalau di kampung-kampung kalau tanah belum disertifikasi kan harganya bisa murah ya. Tapi ketika dia menjadi sertifikasi, ada kepastian hukum, naik gitu. Nah, itulah yang membuat Pak Jokowi memerintahkan kepada jajaran kementerian untuk melakukan program yang disebut sebagai PTSL. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Dan ini luar biasa. Sebelum Pak Jokowi ya, kalau kita lihat layanan sertifikasi itu hanya 500.000 per tahun. Ya. Sekarang mencapai berapa? Sekarang mencapai 7 juta. Dari total persil ya, dari tata bidang tanah sekitar 126 juta, Mas. Jadi kalau kita pertama masuk dulu itu ya, sebelum Pak Jokowi itu baru 80 juta yang tersertifikasi ya, sekitar 80 juta. Artinya kalau mau menuju 126 juta ya, itu butuh waktu berapa lama tuh gitu. Jadi bisa lama baru orang mendapatkan kepastian hukum. Nah, Pak Jokowi ketika itu mengatakan bahwa kita harus memberikan kepastian hukum sekaligus ini menjadi kapital. Kan kalau tanah Mas Elvan sudah disertifikasi, kan bisa disekolahkan. Iya, sekolahkan. Ya, disekolahkan ke bank dan kemudian mendapatkan dana segar bisa yang bisa dipergunakan untuk modal berdagang semacam. Nah, economic value added-nya dari sertifikasi itu tercatat 5 tahun terakhir ini sebesar sekitar 5.700 triliun. Ya, uang yang menjadi hak tanggungan dari sertifikat yang disekolahkan tadi itu luar biasa gitu, bergerak di tengah-tengah masyarakat. Jadi pertama ada kepastian hukum, ketika tanah sudah disertifikasi artinya akan meminimalisir mafia tanah. Tapi saat yang bersamaan akan menjadi sebuah aset yang produktif gitu. Nah, kira-kira ide Pak Jokowi di sana lah, dan terasa sekali kan bahwa sekarang memang terjadi perputaran ekonomi yang sangat baik di tengah-tengah masyarakat dengan tadi modal yang tadi modal mati menjadi modal yang produktif. Pastinya masyarakat menyambut dengan hangat ya, senang luar biasa ya dengan program ini ya. Ya, saya kira salah satu kalau kita lihat hasil survei, salah satu yang membuat approval rating Pak Jokowi tinggi ya, tingkat kepuasan terhadap Pak Jokowi tinggi selain infrastruktur adalah sertifikasi tanah, karena sangat dirasakan oleh masyarakat di grassroots. Caranya agar masyarakat bisa mendaftar tuh gimana Pak Wamen, Mas Wamen? Nah, ini bagian dari edukasi ya yang harus kita sampaikan kepada masyarakat. Dulu kita pernah misalkan membuat gerakan namanya Gema Batas, gerakan masyarakat pasang tanda batas. Nah, itu modal awal tuh. Jadi kalau masing-masing orang ya sudah bisa membuat batas ya, patok ya, mematok mana tanah mereka, itu artinya kita sudah menyelesaikan lebih dari 50% perusahaan pertanahan. Karena ketika kita memasang patok ya, batas tanah kita, itu artinya kita harus berunding, bernegosiasi dan berkomunikasi dengan tetangga. Ini betul nggak tanah saya di sini nih ya, di sebelah utaranya, baratnya, timurnya gitu ya. Nah, sehingga kalau kita sudah pasang patok itu ya, nah nanti tinggal berkomunikasi dengan ATR BPN ya di setempat apakah lokasi tersebut bagian dari target PTSL tadi, program tanah sistematis lengkap. Nah, dengan begitu prosesnya akan lebih cepat.
proses sertifikasi itu ketika sudah ada tanda batas tadi. Berarti reforma agraria itu kan membantu masyarakat ya kan yang pusing, tanahnya semua tidak berharga jadi punya nilai segala macam. Seberapa besar ini bisa menekan konflik di pertanahan? Nah jadi dua Mas, yang PTSL ini kan legalisasi aset ya. Jadi tadi mensertifikasi tanah yang memang milik pribadi lah. Nah aspek lain dari pengadministrasian keadilan ya melalui reforma agraria itu adalah tanah-tanah yang memang memiliki konflik ya. Contoh kasus misalkan ada sebidang tanah ya di zaman dahulu HGU milik swasta atau BUMN tapi tidak pernah dikuasai secara fisik oleh perusahaan tersebut ya. Jadi ya dulu ini cara-cara berbisnis lama ya, jadi lebih mengambil apa namanya izinnya gitu ya, tapi kemudian tidak pernah tanah itu tidak pernah produktif. Pada saat bersamaan justru tanah tersebut dikelola secara lama ya oleh rakyat. Jadi tanah yang produktif ya masyarakat memiliki ketergantungan hidup melalui tanah pertanian tersebut. Nah, itu kan jadi masalah. Jadi ini antara legal dan legitimate. Secara legal ini adalah milik perusahaan tersebut ya. Tapi secara legitimate ini sudah diduduki oleh rakyat gitu secara lama gitu. Nah, itu yang proses reforma agraria yang disebut sebagai redistribusi tanah itu di situ tuh Mas. Bagaimana kemudian tanah yang memang tadi ya tidak produktif tapi sudah ditempati oleh rakyat. Ini kan negara harus hadir supaya tanah itu menjadi tanah produktif dan diberikan misalnya kepada petani yang memang secara faktual menduduki tanah tersebut gitu. Nah, kasus minggu lalu Pak Menteri baru saja menyelesaikan kasus konflik pertanahan selama 25 tahun di Maloya Ciamis ya. Akhirnya dengan kerja yang kolaboratif ya, koordinatif dengan civil society organization. Konflik 25 tahun itu bisa kita selesaikan ya, tanah itu kemudian menjadi milik rakyat ya, milik petani, dan kemudian Pak Menteri minggu lalu misalkan menyerahkan tanah tersebut kepada rakyat. Contoh lain misalkan kasus SAD 113 di Jambi ya. Jadi ada suku anak dalam yang mereka tinggal lama di sana nenek moyang mereka, tapi dulu kita tahu bahwa penerbitan HGU pada masa lalu itu dengan secara serampangan ya, tidak pernah diukur secara baik, tidak pernah dilakukan penelitian tentang apakah ada masyarakat yang eksis di sana. Tapi tahu-tahu tanah milik suku anak dalam 113 jumlahnya 113 orang dulu itu ya termasuk di kawasan HGU. Itu juga sudah terjadi puluhan tahun. Nah, kemarin kami turun, Pak Menteri turun mencoba bahwa itu adalah tanah milik teman-teman bisa dikelirkan akhirnya itu. Ya bisa dikelirkan gitu. Tapi sekali lagi itu memang butuh komitmen yang tinggi ya, dan Pak Menteri ini kan memang orang yang selalu problem solving oriented lah ya. Jadi turun ke lapangan membahas itu, berdiskusi dengan rakyat, dengan stakeholders yang lain, dan kemudian ya kasus-kasus serupa bisa diselesaikan. Banyak kasus-kasus besar bisa diselesaikan berarti Pak Wamen ya, Mas Wamen. Jadi salah satu ini jadi kerja. Salah satu kenapa Kementerian ATR BPN itu cepat menyelesaikan bagi sertifikat itu karena Menteri dan Wamen itu kompak. Jadi kerjasama luar biasa. Seperti apa kira-kira koordinasi Menteri dengan Wamen untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah ini? Ya saya kira saya salah seorang Wamen yang sangat berbahagia ya, karena punya Pak Menteri yang sangat baik hati ya, memberikan kepercayaan, memberikan ruang kepada saya untuk membantu beliau gitu. Jadi ya tidak ada pembagian yang saklek antara kami, tetapi banyak hal-hal yang urgen yang kemudian Pak Menteri juga delegasikan kepada saya, sehingga untuk kasus-kasus semacam tadi ya, kasus Maloya ya, nanti juga ada kasus di di Banten ya, ada kasus lagi di NTB, di beberapa tempat di Jawa Tengah ya. Saya diberikan kepercayaan oleh Pak Menteri untuk berkomunikasi dengan masyarakat, dengan tadi ya, civil society organization, untuk mencari titik temu ya, atau mengurai titik tengkar sehingga persoalan itu bisa selesai. Tapi semua saya laporkan kepada Pak Menteri ya, Pak Menteri yang kemudian mengambil keputusan. Ya. Jadi ada pendelegasian ya, Mas Wamen ya. Luar biasa ya, selama ini saya merasa happy sekali dengan pendelegasi yang diberikan oleh Pak Menteri kepada saya. Saya kira perlu jadi contoh ya dari untuk kementerian yang lain ya, intermezzo aja ini. Banyak sekali sertifikat dibagikan dalam sejarah Republik ini. Kemudian
Ada juga untuk sekolah yang selama ini nggak pernah disertifikat. Ada tempat ibadah yang banyak sekali konflik di dalamnya untuk menyelesaikan itu. Suka dukanya seperti apa, Mas Wamen kira-kira untuk sampai bisa selesai dan membagikannya ke masyarakat? Ya, program PTSL itu sering diplesetkan oleh teman-teman di BPN sebagai Papa tidak lagi sayang. Papa tidak lagi sayang. Ya, kenapa artinya, kok bisa dikatakan? Ya bayangkan dari dulu yang layanannya hanya 500.000 per tahun, sekarang jadi 700 menjadi 7 juta per tahun. Jadi ini berapa memang persen itu naik? Kami di-push untuk menyelesaikan banyak persoalan gitu ya. Sehingga ya banyak sekali petugas di lapangan, juru ukur ya, petugas administratif yang harus begadang ya, turun ke desa-desa sehingga tidak bertemu dengan anak sekian lama ya, sehingga sering diplesetkan jadi papa tidak sayang lagi. Gitu, Jadi tapi alhamdulillah ya teman-teman di ATR BPN ketika dibebani target ya, diberi KPI yang jelas, kita bisa layani dengan baik ya. Bisa ya. Jadi jangan-jangan Mas Wamen juga dipanggil papa nggak pulang-pulang ini? Ya lumayan ya, karena memang banyak keliling sehingga memang itu bagian dari amanah yang harus saya jalankan. Kalau boleh dibocorkan ada program apa lagi dari Kementerian ATR BPN ke depan? Nah, salah satu yang sedang kami kerjakan dan ini akan menjadi proyek, ya, berharap ini menjadi legasinya Pak Hadi Cahyanto. Ketika awal masuk itu kita melihat banyak layanan Mas di ATR BPN itu. Saya lupa angkanya, sekitar 123 atau 129 layanan. Nah, kemudian Pak Hadi meminta saya untuk coba dilihat ini layanan ini kok terlalu banyak gitu, apa nggak bisa disimplifikasi. Nah, dari percakapan dengan teman-teman di ATR BPN, ternyata ada 7 layanan. Yang 7 layanan itu merepresentasikan 79% dari total layanan. Ya, hampir 80% layanan. Dominasi. Ya. Artinya kalau kita berhasil memperbaiki 7 layanan ini, gitu ya, artinya kan rakyat pasti akan puas dengan layanan publik yang kita berikan. Nah, akhirnya kita membuat ya Pak Hadi membuat disebut sebagai lantas 7 layanan prioritas. Dengan asumsi tadi kalau 7 layanan ini kita perbaiki, maka rakyat akan puas dengan layanan kita. Nah, 7 layanan prioritas itu yang enggak, bagi rakyat itu kan yang paling penting tuh jelas layanan apa, syaratnya apa, ya kan, waktu penyelesaiannya berapa lama, dan biayanya berapa. Gitu. Sekarang kami program lantas ini kita bisa announce kepada publik ya, misalkan apa roya, apa tanggungan, ya, apakah SKPT, apakah itu apa namanya pengecekan sertifikat, peralihan hak, ya. Itu jelas Mas, ada begitu. Syaratnya jelas tadi ya, waktunya kapan, biayanya berapa. Nah, dan dengan teknologi yang kita miliki, ya kita mulai melakukan transformasi digital yang baik. Jadi kalau Mas Elvan di kampung misalkan mengajukan sebuah berkas, ya ketika berkasnya lengkap, itu pencet, ya. Artinya itu argonya jalan. Ya. Dan itu langsung bisa dilihat di dashboard kami bahwa ini layanan ini harus selesai dalam 3 hari. Kalau nggak selesai 3 hari, nanti akan jadi merah tuh Mas. PR-nya yang ngerjain. Ini berarti masalah. Ya, gitu. ada masalah. Dan itu kita ranking setiap 2 minggunya. Kita akan lihat kantor pertanahan di seluruh Indonesia. Oh, berarti ada rapotnya ya? Oh ya, di ranking dan nanti Pak Menteri membacakan 20 layanan yang terburuk gitu. Agar pada 2 minggu depan ini harus diperbaiki. Menarik. Nah, jadi dashboardnya itu sekarang udah kebanyakan hijau, dan kemudian kita juga bikin survei ya dari masyarakat yang mengajukan, mereka memberikan WhatsApp ya, nomor WhatsApp, dan kemudian kita tanya gitu, apakah layanan yang Bapak terima, Ibu terima ini sesuai dengan apa yang menjadi di SOP kami gitu. Success rate-nya bagus ya, sekitar 90% ya. Rakyat mengatakan bahwa sudah sesuai dengan prosedur, sesuai yang dengan dijanjikan. Masih ada 10% ya yang harus diperbaiki. Artinya 79% layanan diperbaiki ya, dan sekarang tadi rakyat menjadi puas, 90% rakyat menjadi puas dengan layanan tersebut. Jadi 90% rakyat puas ya. Barangkali itu juga Detikers kita kemarin dapat bocoran dari Kementerian Pan-RB. Katanya mau naik nih tukinnya nih. Mungkin karena ada reformasi birokrasi yang jalan juga ya. Iya. Saya juga diamanahkan oleh Pak Menteri untuk menjadi Ketua Baperjakat ya, dan
dengan spirit yang selama ini saya diajarkan dari tempat saya diutus untuk tetap menjaga meritokrasi ya. Orang terbaik harus tetap menjadi orang yang mendapatkan kesempatan, atau sebaliknya orang yang memang performanya buruk ya harus diberikan hukuman dengan memutasi mereka ke tempat yang lebih tidak baik ya kira-kira ya. Nah, proses reward and punishment itu berjalan dengan baik saya kira, dengan manajemen talenta yang sudah disetup oleh bidang Karo kepegawaian ya alhamdulillah kita mendapat apresiasi dari Menpan RB. Keren ya manajemennya, walaupun Pak Menteri sebetulnya kan mantan Panglima TNI, identik sama seseorang yang tegas, yang mungkin agak kaku ya. Tapi ternyata bisa cair juga di dalam, bisa profesional. Iya, saya pribadi juga dulu awal-awal dilantik ya dikenalkan oleh Pak Presiden, kami dipanggil bareng, saya juga ada deg-degannya gitu. Ini mantan Panglima TNI, deg-degan juga ya. Kumisan lagi kan. Nah, ini kira-kira apakah stereotip tentang tentara yang militeristik, cenderung otoriter atau represif ya. Tapi ternyata Pak Hadi ini menurut saya jauh lebih sipil dari orang sipil yang banyak yang kita temukan. Jadi dia mengerti leadership ya, mengerti dengan proses pendelegasian tugas ya, koordinatif dan lebih humanis lah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan di kantor. Oke, terakhir Mas Wamen untuk penutup nih, harapannya seperti apa? Mungkin bisa disampaikan langsung ke masyarakat kepada Detikers, harapannya seperti apa dengan kerja yang dilakukan kementerian, kemudian harapannya kayak gimana gitu? Ya, saya berharap partisipasi masyarakat dalam penyelesaian kasus-kasus pertanahan ini sangat penting ya. Kami membuka diri untuk dikritik ya, diberi saran. Kami membuka awal-awal kami masuk, kami membuka WhatsApp aduan ya. Nanti nomornya bisa mungkin juga dicantumkan di sini. Kalau ada orang yang komplain ya, kita akan selesaikan ya, karena kami percaya salah satu yang paling penting dari layanan publik itu adalah kita menerima kritik, menerima saran. Nah, pintu itu kami buka seluas-luasnya, termasuk tadi ya partisipasi masyarakat untuk menjaga tanah masing-masing ya, dengan kemudian juga memasang patok ya, memasang tapal batas tanah masing-masing agar kemudian kita bisa meminimalisir konflik agraria, mafia tanah ya. Ini harus kerjasama bareng-bareng, harus koordinatif, harus kolaboratif. Insya Allah kalau kerjasama ini berjalan, keadilan di bidang pertanahan, kepastian hukum, meminimalisir mafia tanah, insya Allah akan terjadi. Makasih Mas Wamen. Makasih. Detikers, melalui Demi Indonesia Bangga, Detikom memberikan penghargaan kepada tokoh bangsa yang berprestasi. Mas Wamen, ATR BPN, Raja Juli Antoni, seperti kita dengarkan ceritanya tadi luar biasa ya, banyak sekali gagasan, suka duka, sampai disebut tadi apa Mas Wamen? Papa tidak sayang lagi. Papa tidak sayang PTSL. lagi. Jadi banyak pengorbanan, keluarga ditinggalkan segala macam, tapi alhamdulillah masyarakat happy, 90% masyarakat menerima dan happy, karena itu beliau dengan bangga Detikom akan memberikan penghargaan kepada Bapak Wamen ATR BPN Pak Raja Juli Antoni sebagai tokoh peduli percepatan sertifikasi tanah. Waduh. Penghargaannya. Pak Wamen mudah-mudahan semakin amanah ke depan. Semakin amanah ke depan dan terus berjuang untuk masyarakat. Amin. Saya terima, saya kira penghargaan ini kepada bos saya, Pak Hadi Cahyanto tentunya, yang kemarin juga sudah mendapatkan award yang lebih prestisius dari ini. Dan tentu ini adalah milik teman-teman ATR BPN yang ada di lapangan, juru ukur, juru administratif, yang tadi yang meninggalkan keluarga demi melakukan pengadministrasian pertanahan yang lebih baik untuk masyarakat. Oke. Terima kasih. Pak Wamen, sukses selalu. Semangat berjuang untuk rakyat. Baik, Detikers, terima kasih sudah mengikuti Demi Indonesia Bangga. Sampai jumpa.